Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mereview atau membahas jurnal yang berjudul Kontrol Akses Pintu Rumah Menerapkan Konsep OTP One-Time Password untuk meningkatkan keamanan dengan implementasi Internet of Things, yang mana jurnal ini disusun oleh Alinda Nansiska Enggagawi, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional Malang. Seberapa pentingkah keamanan? Keamanan merupakan salah satu kebutuhan di masa sekarang. Keamanan harus dimaksimalkan lagi, karena pada masa sekarang teknologi sudah berkembang pesat, hampir menyetarai manusia. Permasalahan yang diambil dari jurnal ini, yang pertama, kurang maksimalnya keamanan yang dilakukan oleh tenaga manusia. Permasalahan yang kedua, kurang maksimalnya sistem sensor gerak, sehingga tidak bisa membedakan antara pemilik rumah dengan pencuri. Sebelum masuk terhadap pembahasan jurnal, malah kita ketahui apa saja yang akan digunakan dalam membuat sistem kontrol ini. Yang pertama ada Arduino Uno. Arduino Uno ini ialah pengendali single board atau kontrol dari alat yang akan dibangun. Yang kedua ada OTP, One Time Password. One Time Password ialah untuk mempersulit pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengakses data. Yang ketiga istilah Internet of Things, yang mana Internet of Things ini ialah interaksi beberapa objek dengan manusia. Dan yang terakhir adalah PHP. PHP merupakan bahasa scripting yang menyatu dengan HTML yang bisa dijalankan di server side. Metodologi yang digunakan dalam sistem kontrol ini. Sistem kontrol ini menggunakan mikrokontroler Arduino Uno. Arduino Uno dihubungkan dengan keypad elektrik yang digunakan untuk menginput password. Data inputan password yang dilakukan mencocokkan dengan data password yang diinputkan sebelumnya. Penghubung Arduino Uno dengan web menggunakan alat bernama Wi-Fi ESP8266 sebagai penghubung dengan internet. Komponen buzzer berguna untuk alarm dan untuk mendorong dan inilah diagram arus sistem yang akan digunakan. Yang pertama, start atau mulai. Masukkan password. Dicek validasinya. Jika valid, maka masuk terhadap anggota rumah. Jika tidak, maka masukkan password lagi. Anggota rumah. Jika iya, masuk ke halaman anggota rumah. Jika tidak, admin. Jika anggota rumah iya, maka masuk terhadap rek password. Jika rek password benar, maka diketik di kode random. Jika tidak, data login. Jika iya, masuk ke data user access. Jika tidak, bantuan. Jika terbantu, tidak terbantu, maka kembali ke halaman anggota rumah. Jika iya, maka masuk terhadap software atau hub. Anggota rumah. Jika tidak, masuk terhadap admin. Jika iya admin, maka masuk terhadap halaman admin dan lalu create and delete user. Jika bukan admin, maka selesai. Hasil dan pembahasan dari jurnal tersebut. Sistem kontrol ini dan sistem kontrol akses dan monitoring ini berbasis website dan dapat dijalankan di smartphone, dan juga sebuah alat prototipe yang menggambarkan keamanan rumah. Inilah tampilan layar dari hasil sistem kontrol ini. Halaman yang pertama ialah halaman utama, halaman yang kedua halaman login, halaman yang ketiga adalah halaman administrator, halaman yang keempat adalah halaman monitoring. Dari jurnal tersebut dilakukan pengujian juga. Inilah hasil uji coba yang telah dilakukan. Uji coba sistem kontrol ini dilakukan terhadap web browser Mozilla Firefox 57.0, Google Chrome 62.0, Internet Explorer 11.
yang mana aspek pengujiannya meliputi menampilkan halaman home, menampilkan halaman login, input username and password, menampilkan halaman create and delete user, menampilkan halaman utama pengguna rumah, menampilkan halaman request password, menampilkan data logger, menampilkan halaman bantuan, dan melakukan proses upload, di mana aspek pengujian ini sukses semua terhadap 3 web browser. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari jurnal tersebut, sistem monitoring berjalan dengan baik pada beberapa web browser yang diujikan, yaitu web browser Mozilla Firefox versi 57.0, Google Chrome versi 62.0, dan Internet Explorer versi 11. Sistem kontrol akses dan monitoring yang telah diterapkan dapat melihat pengguna mana saja dan pada waktu kapan saja. Berapa pengguna rumah mengakses rumah tersebut dari jarak jauh dengan interface aplikasi website. Demikianlah yang dapat kami review dari jurnal ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.